Shalom semua, berjumpa lagi dengan Kak Whitney. Sebelum lanjut, Kak Whitney mau tanya kabar dulu nih. Apa kabar kalian semua minggu ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dan dipenuhi dengan sukacita. Nah, adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita. Untuk itu, silahkan duduk yang rapi, tidak makan sambil ibadah, dan tidak mengganggu saudara atau teman yang juga sementara beribadah. Oke, terima kasih banyak bagi yang sudah duduk rapi dan siap beribadah. Sebelum kita mulai, kita mau angkat satu pujian. Kak Witi mau semuanya berdiri karena kita mau gerak sama-sama ya. Kita mau angkat pujian Ku Daki-Daki. Mari kita nyanyi sama-sama. Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak karena hari ini kami semua boleh melaksanakan ibadah online kami ya Tuhan. Tuhan bantu ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya agar berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Tuhan juga bantu penyampaian firman di hari ini agar firman hari ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, hari ini Kak Whitney akan bercerita tentang Yesus dicobai di padang gurun. Cerita ini dapat dibaca dalam kitab Matius 4 ayat 1-11. Sekali lagi ya, bacaan firman hari ini bisa dibaca di Matius 4 ayat 1-11. Kak Whitney mulai ceritanya. Nah, pada cerita ini adik-adik, Yesus sudah berusia kira-kira 30 tahun. Tentu saja ia sudah dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis dan hampir siap melakukan tugasnya sebagai utusan Allah yang datang ke bumi. Tetapi adik-adik, sebelum Yesus memulai memanggil murid-murid, mulai berkhotbah, mulai menyembuhkan, atau mengampuni dosa-dosa, Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun untuk mempersiapkan dia menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang.
Adik-adik, Yesus berada di padang gurun selama 40 hari, 40 malam. Dan selama itu, ia tidak makan sama sekali. Menurut adik-adik nih, menurut semuanya yang nonton, kalau kita tidak makan 40 hari, apa yang kita rasakan ya? Atau apa yang Yesus rasakan ya? Jika Kak Whitney tidak makan 1 hari saja, perut Kak Whitney sudah pasti bunyi-bunyi dan rasanya sudah lapar sekali. Apalagi kalau tidak makan selama 40 hari. Nah, adik-adik ingat ya, sebelum lanjut Kak Whitney mau kasih tahu dulu nih. Ingat, kalau ada yang tanya, kok Tuhan bisa lapar sih Kak Whitney? Kan dia adalah Allah. Ingat adik-adik kalau Tuhan itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Walaupun dia yang memiliki bumi, tetapi dia waktu datang ke bumi menjadi manusia, seutuhnya manusia, sehingga sudah pasti jika ia merasakan lapar ya. Jadi jangan ada yang salah ya. Nah, ternyata nih adik-adik, iblis tahu bahwa Yesus sendirian di padang gurun, di padang pasir itu, dan ia tahu bahwa anak Allah itu sedang lapar dan lemah. Nah, iblis memikirkan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk bisa mencobai dan membuat Yesus berdosa. Kemudian, iblis mendatangi Yesus, dan pada saat iblis bertemu dengan Yesus, ia berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Adik-adik, ini perintah iblis yang pertama. Nah, tentu saja ya adik-adik ya, tadi Kak Whitney bilang Yesus itu 100% Allah. Jadi mampu tidak ya Yesus untuk mengubahnya? Tentu saja mampu, karena dialah yang menciptakan batu ini adik-adik. Kemudian adik-adik, ternyata Yesus tidak melakukan apa yang menyenangkan dirinya sendiri atau menyenangkan si iblis. Jadi ia tidak melakukan apa yang diperintahkan iblis. Dan ia menjawab iblis dengan perkataan dari firman Allah, yaitu, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah." Yesus percaya kepada Allah untuk setiap hal yang ia perlukan. Ia tahu bahwa menaati Allah itu lebih penting daripada makanan atau minuman. Nah, adik-adik, ini baru pencobaan yang pertama. Iblis masih mau mencoba Yesus untuk kedua kalinya. Nah, berikutnya iblis membawa Yesus ke bumbungan bait Allah di Yerusalem. Bumbungan itu apa adik-adik? Itu atap ya. Jadi atap bait Allah yang paling tinggi, yang paling atas. Nah, Yesus dibawa ke sana. Kemudian iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau bahwa Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menangkap engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Adik-adik, coba perhatikan. Iblis bilang ada tertulis, ya. Tertulis di mana? Tertulis di firman. Bukankah iblis terlihat pintar adik-adik? Ia juga menggunakan firman Allah ternyata. Tetapi ingat bahwa iblis memalsukan dan menggunakan firman Allah dengan cara yang salah. Yesus tahu bahwa penting untuk hidup dalam ketaatan kepada rencana Allah dan firman-Nya. Bukan dengan memamerkan kuasa yang besar dan sombong, ya adik-adik ya, dan sembarangan menggunakan kekuatannya sebagai Allah. Jadi, sekali lagi, Yesus menjawab iblis dengan perkataan firman Allah. Yesus bilang begini kepada iblis, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, iblis gagal lagi nih adik-adik untuk mencobai Yesus yang kedua kali, ya adik-adik ya. Nah, tetapi sekali lagi iblis tidak menyerah sampai di situ saja. Ia kembali lagi mencobai Yesus ketiga kalinya. Kali ini Yesus dibawa ke puncak gunung yang paling tinggi dan iblis menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia ini. Iblis berkata kepada Yesus, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Nah adik-adik,
Walaupun Yesus tahu bahwa menaati Bapaknya berarti nanti ia harus siap untuk pergi ke kayu salib, mati untuk umat-umatnya, yaitu kita semua. Namun, Yesus tidak melawan kehendak dari Bapaknya ini. Ia tidak akan menaati iblis. Kalau Yesus menaati iblis berarti dia kalah ya adik-adik ya. Ingat bahwa Yesus itu adalah Allah dan dia tahu apa yang benar, sehingga tidak akan mungkin Yesus menaati iblis. Saat Yesus mengikuti apa yang iblis katakan, artinya dia melakukan kehendak iblis dan itu tetot, itu tidak baik dan itu adalah hal yang salah. Nah, kemudian Yesus menjawab iblis untuk ketiga kalinya menggunakan firman Allah seperti ini. Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian iblis pun meninggalkan Yesus. Iya adik-adik, musuh Allah dan umatnya telah mencoba Yesus sebanyak berapa kali tadi ya kalau diingat-ingat? 3 kali. Ya, tetapi apakah ia berhasil? Ia tetap gagal untuk membuat anak Allah itu berdosa. Nah, sesudah iblis pergi, Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk melayani Yesus. Nah, adik-adik, cerita yang sangat baik sekali ya, cerita yang dapat memberkati kita semua. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa Yesus itu mengasihi, mengerti, dan menaati firman Allah. Ia menggunakan firman Allah ketika ia dicobai. Firman Allah itu seperti tameng, seperti perisai, seperti baju besi yang melindungi serta menjaga Yesus terhadap serangan iblis. Nah, firman Allah itu sekarang ada di tangan kita semua ya, yang kita pakai yaitu Alkitab adik-adik. Nah, Allah juga ingin kita semua anak-anaknya menggunakan firman-Nya dengan cara seperti Yesus. Ketika Yesus dicobai iblis untuk berbuat salah, dia menggunakan firman Allah untuk melawannya. Jadi adik-adik, kita harus melengkapi diri kita dengan senjata-senjata yang Allah berikan agar saat kita diserang iblis, kita siap juga untuk melawan. Kita akan lihat di dalam kitab Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Di situ ya menceritakan tentang perlengkapan senjata Allah. Nah, apa saja yang kita butuhkan untuk melawan iblis? Di situ dibilang adik-adik ya, agar selamat dari serangan musuh seperti seorang prajurit siap untuk berperang, kita juga harus siap bertempur. Kita harus menggunakan ikat pinggang kebenaran Allah. Kita juga harus melindungi tubuh kita dengan baju sirah keadilan. Kita harus mengenakan sepatu atau kasut agar siap memberitahu kepada orang lain tentang Yesus, yaitu Injil damai sejahtera. Kita harus membawa perisai iman. Kita juga harus menutupi kepala kita dengan ketopong keselamatan. Kita harus menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Sehingga penting untuk kita pahami dan mengingat firman Allah, karena kita belajar dari Yesus yang mengenal setiap bagian dari firman Allah. Dengan cara apa kita nih untuk bisa tahu firman Allah, Kak Whitney? Tentu saja dengan cara baca Alkitab. Sisakan waktumu 1 hari, apalagi yang sudah bisa baca ya, sisakan waktu 1 hari untuk membaca Alkitab paling tidak 1 ayat ya, supaya anak-anak bisa paham isi ceritanya. Kemudian, apalagi Kak Whitney, tentu saja ikut sekolah minggu. Kita punya kesempatan untuk mengikut sekolah minggu. Pakai kesempatan itu untuk mencari Tuhan. Pakai kesempatan itu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan yang penting juga adalah kita harus berdoa setiap hari untuk meminta Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Ingat sekali lagi adik-adik ya, bahwa sangat tidak mudah melawan iblis. Tetapi jika kita ingin menang, kita harus siap bertempur. Kak Whitney akan kasih tahu lagi nih, 3 hal yang harus kita siapkan ya adik-adik ya. Yang pertama, kita harus menggunakan senjata dari Allah, terutama pedang roh, yaitu firman Allah. Yang kedua, berdiri teguh percaya kepada Allah. Jangan sampai kita melenceng dari Allah ya. Yang ketiga, berdoalah dan mintalah Roh Kudus agar terus menolong
kita semua. Nah, semoga 3 hal ini bisa diingat ya adik-adik ya, agar kita siap untuk bertempur bersama-sama dengan Allah melawan si jahat, yaitu iblis. Nah, demikian firman Tuhan kita di hari ini. Semoga firman hari ini dapat memberkati kita semuanya. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalannya, kali ini ayat hafalannya terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14. Sekali lagi ya, Yohanes 1 ayat 14 yang berbunyi, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Sekali lagi, Yohanes 1 ayat 14. "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Jangan lupa juga untuk mengerjakan aktivitas. Nah, untuk aktivitas di kelas kecil, adik-adik akan mewarnai gambar perlengkapan senjata Allah. Jangan lupa diwarnai dengan rapi ya. Untuk kelas besar, silakan kerjakan latihan yang berikut ini ya. Jadi ada 2 nih adik-adik dalam 1 lembar. Yang pertama, baca pernyataan yang ada dan sambungkan dengan ayat Alkitab yang sesuai untuk melawan pernyataan yang salah ini. Kemudian di bagian kolom kedua itu ada doa, tapi doanya ada bagian yang kosong. Nah, di situ adik-adik baca dan tulislah ya kelemahan kalian pada kolom yang kosong itu, kemudian baca sekali lagi tapi dengan sungguh-sungguh dengan sikap yang berdoa. Nah, adik-adik nanti kumpulnya seperti apa? Nah, Kak Whitney ingin nanti adik-adik kumpulnya itu pakai video. Kenapa video, Kak Whitney? Karena nanti adik-adik akan menghafal ayatnya ya. Jadi sambil kasih tunjuk hasilnya, kalian juga harus menghafal firman hari ini yang terambil dalam Yohanes 1 ayat 14 ya. Jadi jangan lupa, jangan cuma kirim fotonya doang, tapi harus ada videonya juga. Oke adik-adik, silahkan setelah itu boleh dikirimkan di guru sekolah minggu masing-masing. Nah, baik adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu kita ini dengan pujian "Ku ingin dengar cerita". Semoga pujian hari ini dapat menambah semangat kita untuk mau terus mendengar firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk menutup sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, hari ini kami boleh sama-sama mendengar cerita firman-Mu. Bantu kami Tuhan agar Roh Kudus selalu ada di hati kami, agar kami semua dapat senantiasa belajar terus akan firman-Mu, mau terus mendengarkan cerita firman-Mu, membaca Alkitab ini ya Bapa, agar kami semakin tahu dan mempersiapkan diri kami untuk bisa melawan iblis, melawan kuasa dari sang jahat.
Tuhan yang berkati kami. Setelah ini Tuhan juga bantu kami semua untuk melaksanakan setiap aktivitas kami. Tuhan yang bantu agar setiap hal yang kami lakukan dapat memberkati kami dan dapat memberkati juga orang lain. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, demikian sekolah minggu online kita hari ini. Semoga sekali lagi dapat memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi adik-adik ya di sekolah minggu berikutnya. Bye-bye.